Selamat datang di podcast Benteng Demokrasi bersama dengan saya Ismail. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Di tema kali ini kita akan membahas peran penting pengawas ad hoc Bawaslu dalam pemilu. Ya, memang kita ketahui ya, di podcast Benteng Demokrasi ini kita akan bahas topik-topik seru, informatif, dan pastinya relate banget tentang kepemiluan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang pengawas ad hoc Bawaslu. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih, sahabat-sahabat Bawaslu, sebenarnya apa sih pengawas ad hoc dan siapa sih mereka? Serta apa perannya dalam pemilu di Indonesia? Yuk, kita bahas ya. Kita sudah bersama narasumber yang sudah hadir. Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Tangerang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam. Sehat? Bang Ismail. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Senang sekali nih bisa ketemu Pak Ramli lagi nih. Saya juga senang. Siap Pak. Kebetulan nih Pak Ramli nih sebagai koordinator divisi SDMU dan Diklat Bawaslu Kota Tangerang. Nah, beliau yang menangani nih biasanya rekrutmen pengawas ad hoc di Bawaslu Kota Tangerang. Oke Pak, kita langsung aja deh Pak ya, kita mau bahas peran penting pengawas ad hoc Bawaslu dalam pemilu ya Pak ya. Mungkin sahabat-sahabat Bawaslu di Kota Tangerang khususnya ini masih bertanya-tanya nih, sebenarnya apa tuh Pak pengawas ad hoc Bawaslu? Kenapa disebut pengawas ad hoc? Pengawas ad hoc Bawaslu itu adalah pengawas yang sifatnya tidak permanen. Itu kita rekrut mereka menjelang pemilu, menjelang pilkada, gitu. Jadi ada rekrutmen yang kita buka nanti di kantor Bawaslu Kota Tangerang untuk merekrut panwascam, pengawas tingkat kecamatan yang jumlahnya sementara ini 3 orang. Ada juga PKD, pengawas kelurahan dan desa yang jumlahnya 1 orang, dan yang terakhir garda terdepan di TPS itu namanya PTPS, yaitu pengawas TPS, jumlahnya 1 orang tiap TPS. Walaupun memang kita nanti sedang mengajukan penambahan personil dari penambahan ini yang nanti akan diinikan di undang-undang. Mudah-mudahan bisa diaktualisasikan supaya pengawas kecamatan kita sama dengan saudara kita di KPU, itu ada 5 orang, pengawas di tingkat kelurahan dan desa itu 3 orang, dan pengawas TPS kita minta tambahan jadi 2 orang. Apa alasannya? Alasannya itu tidak lain dan tidak bukan, di saat nanti yang 1 orang itu mengawasi TPS, kan dia juga namanya manusia tuh ada waktunya, dia mungkin mau ke kamar kecil, ke toilet. Nah, di saat dia meninggalkan TPS itu, tetap harus ada pengawas, karena pengawas itu harus mengawasi full kegiatan pemilihan selama pemilihan itu berlangsung di tempat pemilihan suara tadi, di TPS tadi. Gitu. Maka dari itu kita mengusulkan supaya pengawas TPS itu ada jumlahnya 2 orang. Itu gunanya. Ya, berarti nih pengawas ad hoc tuh cukup penting ya Pak ya, sebagai istilahnya tuh garda terdepan dalam pengawasan pemilu. Penting sekali, penting sekali. Bahkan kami sering menyebutnya benar garda terdepan. Mereka adalah pengawas langsung yang mengawasi, yang langsung substantif bertemu dengan warga masyarakat langsung, baik di TPS, di kelurahan, desa, atau di kecamatan. Mereka lah ujung tombak kita. Iya, karena mereka langsung turun ke... Mereka yang langsung bersentuhan. Iya. Berarti di proses rekrutmen itu ada nanti pada saat tahapan ya Pak ya, ada pendaftaran dan untuk mereka yang ingin mendaftar, pengawas-cam, pengawas kecamatan, pengawas kelurahan desa, dan pengawas TPS itu bisa ya. Mereka langsung nanti untuk ikut, mungkin sahabat-sahabat Bawaslu bisa ikut serta ya. Bisa. Ya. Jadi gini, saya perlu jelaskan dulu. Berdasarkan Perbawaslu 3 tahun 2022, Kordip SDM itu adalah yang melaksanakan pengembangan dan pelatihan, begitu juga untuk rekrutmen. Nah, kalau untuk rekrutmen pengawas ad hoc itu diatur di Perbawaslu 4 tahun 2022. Bahwasanya kita nanti akan membuka pendaftaran
untuk pengawas tingkat kecamatan. Nah, kalau untuk tingkat desa dan TPS itu nanti ada di kecamatan. Kami hanya monitor untuk kontrol, begitu juga mengawasi. Benar nggak nih tahapan-tahapan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya yang diatur undang-undang dan Perbawaslu. Jangan sampai rekrutmen itu kita keluar dari aturan-aturan yang sudah ada. Iya, baik Pak. Jadi buat sahabat-sahabat Bawaslu bisa ya untuk ikut serta nanti, terutama untuk di Panwaslu Kecamatan Pak ya, kita yang langsungnya di Bawaslu Kota Tangerang. Oh ya Pak, ini ada mungkin kira-kira nih apa aja nih persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi khususnya Panwaslu Kecamatan ya? Ya, syarat untuk jadi pengawas kecamatan atau Panwascam itu sama standar sebagai persyaratan lainnya. Warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia itu minimal pendidikannya SLTA, terus usianya 25 tahun, berkelakuan baik, tidak pernah kena kasus kriminal atau pidana, gitu kan. Nah, kami di Kota Tangerang ini melalui pleno pimpinan sudah mengisyaratkan bahwasanya kami prioritaskan orang-orang yang ikut P2P. Oh iya, gitu. iya. Kenapa? Karena mereka adalah kader-kader pengawasan kita. Itu sudah lama. Nah, kemarin kita juga baru bikin MOU sama KNPI Kota Tangerang. Dalam salah satu MOU-nya itu akan mengadakan kelas politik. Nah, nanti siswa atau orang-orang yang ikut di kelas politik itu juga jadi salah satu barometer prioritas kami untuk jadi Panwascam di berikutnya. Kenapa? Karena mereka sudah punya kemampuan atau secara keilmuan lebih daripada teman-teman yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman atau warga masyarakat lain khususnya di Kota Tangerang yang punya kemauan, niat baik dan keberanian untuk mendaftarkan diri menjadi pengawas tingkat kecamatan. Oke. Ya, berarti tadi itu dari penjelasan Pak Ramli buat sahabat-sahabat Bawaslu, terutama generasi muda nih ya, yang juga, oh ya kebetulan juga kita nanti akan mengadakan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif Pak ya, P2P. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi rujukan ya Pak ya. Betul. Buat kader-kader P2P untuk bisa menjadi pengawas pemilu di kecamatan. Gitu Pak ya? Betul. Baik, Pak. Selanjutnya tentang tugas dan tanggung jawab pengawas ad hoc nih Pak ya. Kira-kira apa tuh Pak tugas mereka? Nah, kita mulai dari yang bawah ya. Jadi pengawas TPS itu bertugas mengawasi seluruh kegiatan yang ada di tempat pemilihan suara di TPS. Mereka gunanya mengawasi, merekap hasil suara, sama mengawasi alur pemilihan. Baik itu yang kaitannya sama kotak suara, surat suara, begitu juga saksi-saksi. Baik saksi partai maupun saksi caleg. Nah, itu tugas mereka mengawasi. Jadi mereka ada perpanjangan tangan pengawas kelurahan dan desa di tempat pemilihan suara. Nah, mereka bertanggung jawab ke siapa? Mereka bertanggung jawab kepada pengawas kelurahan dan desa. Nah, pengawas kelurahan desa memonitoring kerjaan mereka karena di satu kelurahan itu, karena kita Kota Tangerang tidak ada desa, adanya kota. Nah, di setiap adanya kelurahan, tidak ada desa, ada kelurahan. Di setiap kelurahan itu variatif ya, tergantung jumlah pemilih. Ada mungkin yang 29 TPS, ada yang 30, variatif lah jumlahnya. Nah, ini si pengawas kelurahan dan desa atau PKD ini mengawasi seluruh TPS di wilayahnya. Dia monitoring tuh seluruhnya. Kalau ada 30-30-nya dia harus datangi dan dia monitor. Nah, dari pengawas TPS tadilah yang memberi laporan ke pengawas kelurahan desa. Dari 30 TPS, dari 30 TPS itu dia rekap tuh semuanya. Kejadian-kejadian aktual apa gitu kan. Hasilnya gimana, perolehan suaranya berapa dia rekap untuk dia laporkan ke jenjang di atasnya, yaitu pengawas kecamatan. Nah, pengawas kecamatan dia juga bertanggung jawab sama seluruh TPS yang ada di kecamatannya. Gitu. Begitu juga sebelum pemilihan suara, bagaimana waktu proses kampanye dan segala macam. Pokoknya di saat masa tahapan itulah mereka bertanggung jawab untuk memonitoring,
mensupervisi, sama mengevaluasi dan bahkan membuat rekapan catatan untuk dilaporkan ke kita di Bawaslu Kota Tangerang. Ya, jadi itu berjenjang Pak ya, dari Berjenjang. PTPS, pengawas TPS ke pengawas kelurahan desa ke pengawas kecamatan. Nah, Gitu ya. Baik. Nah, mungkin kan dalam melaksanakan tugasnya nih Pak ya, pengawas setok nih pasti punya tantangan nih. Tantangannya pasti banyak nih. Ketika di lapangan tuh pasti dinamikanya dan kejadian-kejadian di lapangan tuh pasti menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas gitu, Pak ya. Kira-kira apa tuh Pak yang banyak ditemui tantangan-tantangan di lapangan buat pengawas setok nih Pak? banyak. Saya akui itu banyak tantangannya. Tapi tantangan yang paling sering itu adalah hubungan personal. Gitu. Di saat dia ingin menegakkan aturan, yang mana yang melanggar aturan atau yang tidak yang bertentangan dengan aturan adalah orang yang dia kenal. Nah, ini repot nih. Nah, disinilah integritas sama kredibilitas kita, profesionalitas kita diuji di saat kita mengawasi dari seluruh tahapan. Nah, contoh, caleg itu kan juga pasti ada timnya, ya kan? Begitu juga untuk calon-calon eksekutif, semua punya tim. Begitu juga partai, semua ada timnya. Nah, orang-orang pengawas kita ini kan kenal dengan tim-tim mereka tadi. Di saat mereka ada yang melanggar, kalau dasarnya karena bukan ada integritas sama kapabilitas dan profesionalitas, itu akan sulit, gitu. Karena kenapa? Tadi semuanya ingin diselesaikan secara 86 bahasanya. Nah, ini repot ini. Nah, gitu. Nah, disitulah gitu. Nah, dikondisikan. Nah, ini repot. Nah, disitulah kita diuji. Sebagai pengawas tadi kita diuji. Ingat, bukan cuman kita bertanggung jawab sama jenjang di atas kita, tapi kita bertanggung jawab sama kelancaran, kepastian, dan kemajuan demokrasi di Kota Tangerang. Belum lagi tanggung jawab sama Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Justru itu ya tantangan terbesar ya. Betul. Nah, tadi contoh sekilas nih, sekelumit. Tadi kami baru saja melakukan audiens atau konsolidasi demokrasi. Kalau program di Kota Tangerang ini nyaba warga. Tadi kami baru dari pengurus kemakmuran Masjid Al-Azom. Masjid yang notabene adalah milik Kota Tangerang. Masjid agungnya Kota Tangerang, masjid besarnya Kota Tangerang. Tadi kami sampaikan juga, repotnya teman-teman, saya khususnya di divisi SDM yang pengampu untuk rekrutmen tadi, di saat ada teman-teman yang mendaftar Panwascam, tapi secara kemampuan itu di bawah rata-rata. Tapi dia punya KTBLC, gitu, punya surat sakti dari kiai ini, dari ustadz ini, dari tokoh ini, itu kami sampaikan tadi. Nah, kata pengurus besar Al-Azom itu, Masjid Al-Azom itu katanya, nggak apa-apa, sampaikan aja. Kita para kiai juga harus konsisten. Kalau orang yang tidak kapasitasnya tidak memenuhi untuk menjadi panwascam, jangan dipilih. Nah, inilah bukti komitmen kalau misalnya kita rajin silaturahmi tuh. Melakukan konsolidasi demokrasi sebagaimana arahan pimpinan kita di Bawaslu RI melalui surat instruksinya untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Kita jawantahkan ke program kita di Kota Tangerang, ada namanya nyaba warga, gitu, Bang Ismail. Iya. Berarti tepat banget nih, atau momennya nih pas nih ya. Tadi Pak Ramli habis melakukan konsolidasi demokrasi, nyaba warga, kita langsung adakan podcast ini ya. Nyambung sama tadi tantangan buat jadi penguasa itu sama tema ini kebetulan nyambung. Iya, kapasitas, integritas, dan profesionalitas. Oke, baik Pak, itu semoga nanti tantangan itu bisa kita bersama-sama juga bisa menjadikan itu lebih baik lagi, tidak menjadikan halangan yang menghambat ya Pak ya. Betul. Tadi. Oke Pak. Lalu mungkin sahabat Bawaslu juga pengen lebih tahu nih Pak ya, pengawas setok tuh kenapa tuh Pak dianggap peran mereka tuh menjadi penting di pengawasan pemilu Pak? Tadi di awal kita sudah sepakati satu kata bahwasanya mereka garda terdepan, ujung tombak pengawasan kita, baik di tingkat TPS, kelurahan, dan kecamatan. Mereka langsung bersinggungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
stakeholder masyarakat Kota Tangerang, mereka nih. Nah, terlepas dari itu, satu hal lagi yang ini mau saya sampaikan, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu kalau bisa peran perempuan Oh iya. yang 30%. Ini di Kota Tangerang kita masih di bawah rata-rata aturan yang ditentukan oleh undang-undang. Apalagi ini momentum Hari Kartini. Kita kemarin baru melaksanakan Hari Kartini nih. Iya, betul, Pak. Nah, tolong perempuan-perempuan Kota Tangerang yang punya care, punya niat baik, punya kepedulian terhadap pemilu dan demokrasi, untuk mau dan memberanikan diri mendaftar jadi pengawas baik di tingkat kecamatan, kelurahan, begitu juga di TPS. Iya. Gitu. Ya, itu buat Serikandi Tangerang ya. Berarti keterpenuhan keterwakilan 30% perempuan itu juga menjadi concern ya. Betul. Pengawas pemilu. Karena amanat undang-undang. Iya. Oke, Pak. Oke, mungkin dari podcast kita kali ini teman-teman atau sahabat Bawaslu juga sudah jadi tahu ya bahwa pengawas ad hoc Bawaslu itu punya peran yang sangat penting dalam pemilu. Tadi Bapak Ramli sudah menjelaskan cukup jelas dan mungkin sahabat Bawaslu juga jadi lebih mengerti. Jadi pengawas Bawaslu, pengawas ad hoc itu bukan sekedar petugas sementara, walaupun bahasanya ad hoc gitu ya, Pak ya. Tapi tadi juga beliau sampaikan menjadi garda terdepan dalam menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Jadi himbauan untuk sahabat-sahabat Bawaslu, kami siap menerima Bawaslu Kota Tangerang jika teman-teman Bawaslu ingin bergabung menjadi penyelenggara pemilu dalam mensukseskan pesta demokrasi. Semoga setelah ini kita bisa menghargai tentang peran serta penyelenggara pemilu dan memahami pentingnya peran mereka. Terima kasih Bapak Ramli sudah hadir dalam podcast ini dan memberikan pandangan dan narasumber yang cukup bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa like, comment, and share channel YouTube Bawaslu Kota Tangerang, podcast Benteng Demokrasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Benteng Demokrasi. Terima kasih, Ramli. Sama-sama, Bang Ismail. Ya, kasih.